Assalamualaikum, halo kawan kicau semua. Selamat datang di channel Kicau Master. Channel tempat berbagi pengalaman, berbagi informasi, berbagi cerita terutama sekitar burung kicauan, burung masteran dan segala hal yang berhubungan dengan dunia kicau mania, khususnya untuk para pemula. Kami berharap apa yang kami sajikan dapat menghibur, menjadi inspirasi dan juga bermanfaat buat rekan kicau mania semua. Jangan lupa di like, jangan lupa di komen, jangan lupa di share, dan juga di subscribe agar tidak terlewatkan video-video kami yang lain. Oke, selamat menyaksikan. Let's go. Oke kawan kicau, untuk kali ini saya akan berbagi pengalaman perawatan burung kecici belalang. Mungkin sebagian dari rekan kicau mania belum tahu ya burung kecici belalang, karena memang burung ini kurang populer mungkin atau belum populer ya di kalangan kicau mania. Salah satunya mungkin karena burung kecici belalang ini bukan burung asli endemik Indonesia. Ya, burung ini seperti halnya kerak basi alis hitam merupakan burung migrasi dari luar Indonesia yang pada musim-musim tertentu baru akan memasuki wilayah Indonesia. Dan kebetulan mungkin bulan November kemarin ya, sejak November kemarin atau nggak tahu atau sejak dari Oktober saya kurang paham, karena saya baru melihat kebetulan ketemu di kios bulan November, awal November ya, nggak sengaja saya lihat ada burung kecici ini. Saya sudah yakin ini burung kecici walaupun saya belum tahu ini jenis kecici apa, karena memang ada beberapa jenis burung kecici. Akhirnya karena saya tidak mau mengambil resiko, dalam arti karena saya belum tahu ya, belum paham burung ini kelaminnya jantan atau betina yang mana, akhirnya saya selamatkanlah kedua-duanya dari kios itu ya. Saya bayarin dua-duanya. Singkat kata, proses awal saya mulai pengepuran ya. Bagaimana burung kita ajarkan makan pur ya. Targetnya yang pertama tentu saja sehat dulu, burung sehat, tidak stres, karena burung tangkapan hutan biasanya mudah stres dan bahaya kalau kondisinya ngedrop menurun, bisa berakibat fatal. Apalagi ini baru saya lihat baru tangkapan hutan, karena sebagian bulunya ada yang masih brodol ya, mungkin kena pulut gitu kan. Untuk proses pengepuran saya pakai pur halus, kebetulan semua macam beberapa macam pur saya ada, saya campur aja pur halus, malau, leopard, kemudian beberapa pur pleci. Saya campur superfit yang saya tumbuk. Lalu saya tambahkan EF kroto dan ulat Hongkong, juga ulat kandang. Ulat Hongkong ada yang saya potong kecil-kecil sebesar pur kasar lah kira-kira. Lalu saya aduk. Alhamdulillah proses pengepuran ini nggak berjalan lama ya. Menurut saya termasuk cepat, karena 3-4 hari atau seminggu lah kurang lebih burung sudah saya lihat sudah ngepur gitu kan. Dan menurut saya burung kecici belalang ini termasuk burung yang kuat ya untuk ngepur ya. Kuat dalam arti seandainya kita tidak berikan EF dalam waktu 2-3 hari, menurut saya burung kecici belalang ini termasuk burung yang kuat. Artinya tidak lesu, tidak ngembung, tidak terlihat loyo, dan masih tampak segar. Itu penilaian saya ya. Setelah dia makan pur saya lihat, karena biasanya burung yang tidak kuat pur dalam arti harus tetap didampingi extra fooding yang banyak, itu sehari saja tidak kita kasih EF biasanya tampak tidak segar ya, bulunya ngembung, pergerakannya lambat, atau ya tampak tidak lincah lah gitu, tidak fit gitu kan. Ya biasanya si bulu ngembung itu. Nah itu saya menilai burung yang model kayak gitu burung yang agak tidak kuat pur ya, artinya kita harus berikan extra fooding hewani yang cukup banyak. Namun untuk kecici belalang ini menurut saya sih cukup kuat untuk ngepur. Nah, oke, perawatan makan pur itu, kemudian saya sediakan cepuk mandi karena saya lihat burung kecici belalang ini cukup sering mandi ya. Saya kasih cepuk yang besar biar dia mandi. Oh iya, dalam proses pengepuran burung yang 2 ekor tadi saya gabung. Nah ini juga salah satu trik menurut saya. Trik kita untuk mempercepat pengepuran itu menggabungkan beberapa burung. Karena mereka kan akan saling berebut makanan tuh. Nanti yang satu makan
pur, yang lain ikut makan gitu, dan mereka saling rebutan, akhirnya sama-sama makan pur semua. Kalau kita lihat di burung di obyokan, di kios atau di pasar-pasar burung itu, burung yang digabung banyak tuh biasanya cepat sekali ngepurnya gitu kan. Nah ini buat saya pribadi ya, mungkin pengalaman kawan-kawan beda. Buat saya itu trik yang bisa kita pakai. Kita campurkan beberapa jenis burung, atau beda burung nggak apa-apa, atau kita campurkan burung yang sudah makan pur untuk melatih ya kan, biar ngikut gitu, nggak apa-apa. Dengan catatan tentu saja mereka tidak saling berantem ya. Kalau misalnya berantem ya fatal akibatnya, ya lebih baik dipisah gitu kan. Tapi selama aman-aman saja walaupun berbeda jenis burung, menurut saya nggak apa-apa, gabung aja biar bisa saling mengajari makan burung. Nah, oke. Seminggu pertama alhamdulillah makan pur. Nah, ini modal besar buat saya, burung sudah sehat, sudah kondisi lah istilah kita ya. Sudah kondisi. Nah, tapi saya belum tahu ini jengkelnya atau jenis kelaminnya mana nih yang jantan, mana yang betina. Belum tahu juga yang bunyi itu yang jantan atau yang betina, karena kan nggak selalu burung kicau itu burung yang jantan yang bunyi ya kan. Beberapa burung ada yang jantan dan betina sama bunyi, atau justru dicari yang betinanya ya kan. Burung cucak jenggot mungkinnya orang banyak cari yang betina katanya. Burung pentet ternyata jantan dan betina sama bunyinya. Apalagi burung jalak-jalakan tentu saja sama lah jantan betina. Nah ini saya belum tahu nih burung kecici belalang ini yang bagus yang mana, yang jantan atau yang betina. Nah, tapi memang dari segi fisik keduanya agak beda dari warnanya ya. Kalau tampilan sekilas sama, tapi dari warna cenderung beda. Akhirnya saya coba searching ya, atau tanya jawab di beberapa grup. Ternyata beberapa orang berkomentar yang jantan itu yang yang tampak suram gitu, tampak nggak cerah. Nah kebetulan memang saya perhatikan dari kedua kecici belalang yang ada ini, yang satu dadanya tampak bersih, tampak putih. Jadi dari bawah, dari sekitar leher sampai ke perut itu ada warna putih. Nah, tapi di sisi-sisi dada ada kecoklatan. Nah, bisa dilihat di foto yang tampil di layar ini, dalam video ini. Nah, itu yang tampak putih, ada kecoklatan dikit, itu yang sepertinya betina. Nah, tapi yang warnanya buram, warna cenderung buram, ke apa ya bahasanya, kehijauan atau kecoklatan muda gitu ya. Nah, gambarannya saya mungkin seperti warna burung ciblek alang-alang ya, atau cigun, ciblek gunung ya, seperti cigun itulah kira-kira. Tidak terlalu putih, ada kehijau-hijauan gitu. Intinya butek. Kalau kita gabungin, kita jejerin antara yang putih tadi sangat berbeda gitu. Yang satu putih, ada putih bersih dengan sedikit coklat, semu-semu coklat di pinggir-pinggir dadanya. Kalau ada yang tahu Plechimontanus, nah semu-semu coklat seperti itu di pinggir-pinggirnya. Nah kalau yang satunya cuman hanya satu warna dan buram gitu kan, butek gitulah, nggak agak kecoklatan atau kehijauan muda gitulah kira-kira. Nah di minggu kedua yang tampak apa tadi itu kotor ya, yang tampak kusam tadi, tampak kusam tuh mulai bunyi, tapi bunyi masih sekedar ngebuka tek 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 gitu. Nah kata saya, wah ini pertanda mau bunyi atau pertanda yang betina, saya nggak tahu juga gitu kan, karena ini kan masih sekedar sharing di kawan-kawan kicau mania di grup-grup di Facebook gitu kan. Katanya yang pilih yang kusam, katanya cepat bunyi gitu. Saya coba perhatikan di minggu kedua itu mulai bunyi tek tek tek, tapi mereka berdua ini semakin tidak akur, sering berantem. Yang putih sering kejar-kejar. Akhirnya di minggu ketiga, ya memasuki minggu ketiga itu semakin galak ya, yang kusam ini. Akhirnya saya pisah. Nah alhamdulillah begitu saya pisah, beberapa menit kemudian itu ngeplong. Yang kusam tadi ngeplong. Nah, jadi pemikiran saya, dugaan saya, mungkin birahi dia semakin meningkat ya. Apalagi extra fooding saya cukup banyak gitu. Dalam proses pengepuran, apalagi setelah ngepur juga, itu saya kasih ulat Hongkong sekitar, waktu sebelum ngepur itu karena saya kerja pagi-pagi pulang sore, saya kasih 40-50 ekor itu untuk berdua. Tapi begitu sudah ngepur,
saya kurangi memang sekitar 20-25 ekor, campur kroto juga tetap. Nah, jadi mungkin inilah yang mengakibatkan yang jantan naik birahinya ya. Nah, nanti kalau kawan kicau lihat di video yang akan saya tampilkan nanti, itu dia gesek tangkringan, ngawinin tangkringan, mungkin birahinya sudah cukup tinggi. Nah, begitu saya pisah, alhamdulillah dia ngeriwik sambung ngeplong walaupun volumenya belum full. Ya sekitar 50-60% lah gitu kan. Ngeriwik sambung ngeplong. Wah, kata saya di bagus, ternyata memang yang kusam itu jantan benar. Walaupun nggak tahu ya yang putih itu betina atau memang jantan yang beda warna ya. Karena mungkin aja ada perbedaan pada warna. Tapi feeling saya sampai sejauh ini penilaian saya kemungkinan betina yang putih itu. Dan yang kusam ini benar-benar jantan karena terbukti sudah gesek tangkringan kalau di lakbet ya. Dia ngawinin tangkringan. Nanti ada di video bisa dilihat sama-sama. Nah ini alhamdulillah sudah bunyi di minggu ketiga, artinya jangka sebulan saya alhamdulillah dapat burung yang prospek mungkin ya. Awal November saya dapat, akhir November sampai sekarang nih, awal-awal Desember ini udah semakin rajin lah. Pagi, siang, ataupun sore dia terlihat bunyi lah, terdengar bunyinya gitu kan. Jadi kalau kawan kicau mendengar suaranya, memang ada aura-aura naik tangle-nya ya, walaupun ya sangat monoton kalau kita bandingkan dengan naik tangle atau sikatan londo sangat jauh ya variasi suaranya. Ini variasinya tidak terlalu banyak tapi cukup memberikan warna sendiri lah, warna tersendiri buat kecici belalang ini. Tindak tanduknya atau gerak-geriknya kecici belalang ini hampir seperti beranjangan ya. Memang kalau kita baca literatur di Google, dia cenderung burung yang tidak terbang di pepohonan tinggi, dia di pohon berudu gitu kan, pohon-pohon rendah, alang-alang gitu kan. Jadi kadang-kadang dia jalan, loncat, terbang gitu. Tapi seperti banyak jalan-jalan kayak cicak koreng Jawa, seperti cicak koreng Jawa gitulah gerak-geriknya. Jadi sekarang setelah ngepur, menu pakan saya hanya pur alus ya. Dia suka saya kasih malau, kayaknya saya pakai malau saja dan superfit yang saya tumbuk ya. Itu cukup bagus, saya rasa dia suka sekali superfit itu. Ya mungkin pengalaman kawan-kawan ada yang berbeda ya, itu maklum lah. Atau mungkin nanti bisa di-share di komentar ya, biar menambah wawasan buat kawan-kawan semua mungkin yang sekarang mau atau lagi hunting cici belalang atau sedang di rumah sedang punya cici belalang kebetulan jantan ya. Jadi ingat kalau pilih cici belalang cari yang kusam warnanya. Kalau diombyokan mungkin banyak pilihan, bisa membedakan, oh ada yang warnanya keputihan, putihnya cukup bersih, ada yang kusam-kusam. Nah itu pilih yang kusam, insya Allah jantan gitu kan. Dan memang ya seperti umumnya burung yang lain, target kita adalah bagaimana menaikin birahi ya kan. Burung yang sehat, birahi baik, cenderung mau bunyi ya. Tingkat kerajinan bunyi seekor burung biasanya tergantung dengan tingkat birahi dia. Semakin bagus tingkat birahinya, maka akan semakin gacor gitu kan. Tapi ya dikontrol juga, jangan sampai terlalu OB yang over birahinya yang mengakibatkan ada hal-hal yang tidak kita inginkan, misalnya cabut bulu atau kanibal gitu kan. Ke saudara-saudara rekan Kicau Mania, mungkin ini dulu sekedar sharing dari saya, pengalaman saya. Kebetulan ini pengalaman pertama saya yang merawat kecici belalang, tapi alhamdulillah mungkin rezeki saya dapat yang prospek ya menurut saya. Dalam waktu sebulan sudah mulai rajin berbunyi. Mudah-mudahan ini bisa jadi referensi lah, sedikit referensi buat kawan-kawan yang ingin memelihara kecici belalang, bingung membedakannya. Jadi pilih saja yang warnanya kusam, warna dadanya kusam. Karena kalau dibandingkan ada yang warnanya putih dengan sedikit kecoklatan di sisi kanan kiri dadanya. Nah itu mungkin yang betina. Tapi yang jantan satu warna kusam, ada sedikit bintik-bintik lah di pangkal leher, di kalung itu ada sedikit bintik-bintik. Nah itu yang insya Allah jantan. Oke, kawan Kicau Mania, mudah-mudahan cerita saya ini, pengalaman saya ini bisa bermanfaat buat referensi kawan Kicau Mania. Kalau ada kata-kata yang salah atau kurang jelas atau kurang berkenan, saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau. Cemiu.
Oke kawan kicau sekalian, demikianlah video kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk kawan kicau semua. Mohon maaf jika ada kesalahan, ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para kawan kicau mania semua. Jangan lupa di like, di komen, di share, di subscribe agar tidak ketinggalan video kami yang lain, oke? Salam kicau, cemio, wassalamualaikum.